Halo semuanya, apa kabar? Kita lagi ada di Catch Up with Sam. This is the second session. Kalau Anda belum menyaksikan sesi yang pertama, jangan sampai Anda lewatkan. Karena banyak sekali hal yang saya pelajari as a host. Apalagi untuk Anda yang sekarang ini juga lagi menyaksikan dimanapun Anda berada pastinya. Kita masuk ke sesi kedua, kita bakal berbincang-bincang dengan narasumber yang sama. Temanya adalah relationship and dating. Karena ini adalah tema yang sengaja di request sama Pastor Sam untuk kita bahas di sesi yang sekarang ya. Kalau tadi ngobrol-ngobrolnya lebih panjang-panjang, kalau sekarang mungkin akan lebih pendek-pendek tapi akan sangat menarik. Karena saya juga ada bocorannya sedikit-sedikit ya. Oke. Dari masih barengan sama Didi juga ya, yang sebentar lagi akan berangkat ke Seattle. Oke, udah mempersiapkan bekal apa buat dibawa dari Indonesia? Makanan-makanan khusus mungkin yang gak ada di Seattle? Bawa sih kayak bawang goreng, santan gitu-gitu. Oke, itu yang paling dibawa ya? Buat masak bumbu. Oke. Kalau Pastor Sam sendiri, Didi sekarang mau berangkat lagi masih suka, ya abis nih momen liburannya atau udah biasa gitu? Ya tadinya karena memang sekolahnya juga online, kita tadinya usulin dia untuk bisa di sini sampai bulan Desember. Tapi saya menyadari dia lagi senior year nih kan, tahun terakhir. Iya. Memang kayaknya nggak oke banget kalau sekolahnya itu jam 10 malam bangun, jam 6 pagi. Jadinya dia baru selesai kan, jadi kayak itu kan terbalik sekali. Iya, Jadi saya rasa nggak sehat lah. Dan tahun terakhir kayaknya dia harus bisa, karena terus terang nggak tahu kan kapan ini berakhir kan. Iya. Saya kesian aja kalau dia sampai lulus itu online, saya kesian sekali. Ya, momennya nggak akan terulang lagi ya, Pastor ya. Oke, kita ngomongin soal relationship and dating. Buat Didi dulu, pertanyaannya adalah mau nikah muda kayak papa nggak? Tadinya Tadinya mau. Oke, kita break dulu sebentar. Break dulu, maksudnya break adalah Pastor Sam dulu menikah di usia berapa, Pastor? Berarti? Saya usia 24, istri saya 23. 24-23? Ya. 24-23, oke. Tadinya mau dua-dua. Tadinya mau dua-dua, oke. 2 tahun lagi loh, 2 tahun lagi loh. Oke, terus. saya yang menikah di usia 31. Istri saya kadang-kadang masih suka ngomong gitu. Kayaknya kita nikah kecepetan, masih begitu loh. Karena masih pengen banyak hal yang pengen dicoba gitu. Jadi pengen dua-dua awalnya. Tadinya. Kenapa pengen dua-dua awalnya, Di? Mau jadi mami muda kayak mama. Oke. Terus gaya gitu dibawa ke sekolah, terus kayak paling muda. Teman-teman aku udah kayak tua-tua maminya, kayak keren. Cuma buat karena gaya. itu ya? Oh my God. Tapi What a vision. dulu itu. Oke. Terus enggak sekarang kayak mau 23. Udah mas setahun gak beda aja. Tapi kalau udah hidup udah 25 ke 30 itu cepet banget loh. Setahun Iya. cepet. Karena kita ngitung kan. Duh kapannya 26, udah 26 gitu. Terserah kalau Didi usia berapa berarti Di? Rencananya mungkin. Maunya 26 sih. 26. 26. Ya atau nggak 25, 26 gitu. Soalnya kan aku pikir-pikir kayak ini baru lulus juga, kalau misalnya mau 22 pasti kerjanya setahun kayak langsung nikah. Cepet gitu. banget ya berarti ya. Terus belum experience, belum travel, belum financially stable gitu. Jadi kayaknya mau ya paling 26 harusnya udah ready enough experience atau mungkin duitnya juga udah cukup buat nikah gitu. Oke. Sebenarnya 22 juga bisa cukup buat nikah duitnya. Carinya aja. Iya. Oke. Dulu Pastor Sam kenapa alasannya umur 24 udah married Pastor berarti? Karena waktu itu saya kenal istri saya udah 5 tahun. Oke. Jadi kita 5 tahun. Gembala saya. Kan saya waktu itu leader di FGF Seattle. Gembala saya yang bilang, kamu ini karena dulu jemaat FGF Seattle benar-benar pure college student semuanya. Dan saya waktu itu sudah paling tua. Begitu. Ya. Dan gembala saya bilang, aku bosen lihat lu pacaran mulu. Resmiin dong. Diresmikan supaya menjadi contoh buat yang lain, adik-adik kamu ini bahwa ini sesuatu yang serius. Begitu. Karena kamu sudah 5 tahun gitu. Alasannya sih itu dia. Kemudian ngobrol dengan orang tua setuju, lamaran terjadi, kita lagi di sana. Lamaran terjadi di Indonesia begitu. Oke. Jadi tunangannya tuh nggak tahu kalau sekarang virtual, pokoknya orang tua yang ngurus deh tuh tunangan itu gitu Iya. Waktu tunangan berarti Pastor Sam ada di Amerika. Ada di sana. Tapi lamarannya di sini. Lamarannya di sini tanpa. Padahal belum ada Zoom itu ya. Belum. Oke. Habis itu kita tadi gimana semua baik. Oke. Dan kemudian tahun depannya kita menikah. Gitu. Oke. Ya. Enak gak enaknya nikah cepet apa Pastor?
Well, saya rasa tiap orang pasti punya prioritas dan kepribadian yang berbeda-beda. Iya. Kalau saya memang I don't know whether this is right or wrong ya ngomong tentang marriage. Kalau saya tuh hidupnya berdasarkan project dan program. Mhm. Kalau memang project ini bisa diselesaikan sekarang, untuk apa saya tunggu 5 tahun lagi? Dan apa bedanya dengan 5 tahun lagi ke depan? Iya. Ini at least ini udah selesai tahap ini. Tinggal saya ngurusin tahap-tahap yang berikutnya begitu. Oke. Jadi simpel aja karena gembala bilang dan kita anggap itu sesuatu yang baik dan kita lakukan aja. Dan kita adalah pasangan pertama yang menikah di gereja itu. Ya. Dan Didi lahir di gereja itu adalah bayi pertama di gereja itu karena waktu itu gembala kami juga belum mempunyai anak. Oke. Gitu. Jadi mungkin buat dia eksperimental kali kita. Puji Tuhan, Tuhan baik. Puji Tuhan, ya. Oke. Itu yang itu kan tadi semuanya hal yang baiknya gitu ya. Tapi ada nggak sedikit perasaan kalau misalkan dulu mungkin nikahnya umur 28 gitu ya, mungkin Pastor bisa, mungkin gue kalau bungee jumping di Amerika dulu nggak ada yang marahin kali ya gitu. Karena kan kalau udah ada istri sudah menikah berarti kan ada tanggungan gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak sih, Pastor? Enggak. Karena apa ya? Karena kami juga terbiasa dari dulu dengan teman-teman yang lain juga dari pacaran, dari tunangan juga selalu perginya bareng-bareng gitu ya. Sama teman-teman ya. Ya. Ya dengan menikah juga kan nggak akan memutus relationship itu. Oke. Jadi kita tuh selalu surrounded by people, teman-teman baik begitu. Ya. Nikah, belum menikah, sudah menikah ya sama aja. Kita bisa menjalaninya bahkan bersama-sama begitu ya. Oke, jadi nggak ada yang kayak pengen melakukan satu yang adrenalin rush gitu, misalkan roller coaster apa yang Ya gimana kita gitu. lakukan bersama-sama kalau Bersama-sama memang emang bersedia. sama-sama suka juga gitu ya. Iya. Oke. Nah ini juga nih, status relationship-nya Didi sekarang. Oh. Oke, apa Didi? Ini pertanyaan dari Lay. Saya tadinya nggak berani nanya ini, nggak berani nanya. Tanya. Oh ya udah, oke, saya tanya. Aduh, ya udah taken in a relationship. In a relationship. Di zoom dong lo. Okay, so this is the first boyfriend or Ini second? pertama. The first boyfriend. Officially atau tadinya ada yang mungkin tidak official? Enggak official. Ya, mungkin Enggak ada, kan enggak ada. zaman sekarang anak-anak kan yang saya tahu begitu. Maksudnya ketika saya MC-in anak-anak 17 tahun ulang tahun gitu kan, dijodoh-jodohin bilangnya TTM teman-teman aja nggak ini ya, hubungan tanpa status apapun itu, tapi the first boyfriend officially ya. Oke. Pastor tahu? Tahu. Ya, siapa tahu. Tadi kan maksudnya ketika di Zoom kan agak deg-degan gitu ya. And the interview is over udah. Oke, ya sudah selesai interview aja. Oke, gimana rasanya pertama kali punya boyfriend di? Beda banget sih. Kayak maksudnya aku nggak pernah pacaran juga kan. Jadi apapun yang aku expect gitu kayak in real life gitu kaget. Ada yang kaget-kagetnya. Apa sih dia yang kagetnya? Dicoba pengen tahu. Om udah lama nggak ngerasain pacaran. Pengen tahu kalau sekarang tuh gimana sih gitu. Yang deg-degannya gimana di? Apa ya? Yang bedanya real life-nya atau di ekspektasinya gitu. Karena kan orangnya kan independen gitu, kayak do things on my own. Aku kayak kalau balas orang lama gitu. Kalau misalnya sekarang nggak bisa, harus mikirin orang lain. Terus kalau kemana-mana harus ngabarin, yang gitu-gitu sih yang kayak aku ada someone else nih gitu. Kayak aku nggak, dulu memang selalu cuma aku sendirian gitu. I do whatever I want, tapi sekarang nggak bisa. Oke, itu yang paling kerasa Paling kerasa. bedanya. Iya. Itu kan yang ekspektasinya berarti ternyata ternyata sekarang harus laporan ya, tapi senengnya ada juga dong. Senengnya Oke, itu banyak nggak lah, perlu kita banyak. bahas senengnya apa ya. Oke, interviewnya apa aja yang ditanya sama Pastor Sam soal si boyfriend ini? Ya kita kebetulan saya bulan Maret kemarin sempat ketemu. Sampai didatengin? Memang ada tugas emang ada gereja. tugas. Oke. Ada tugas gereja. Oke. Yang entah kenapa tugas gerejanya itu di Seattle. Dan kemudian saya datang dan kemudian saya ajak makan. Kalau saya sih nggak terlalu muluk-muluk ya. Dia kenal Tuhan Yesus, menurut saya itu udah one big point lah ya. Ya. Begitu. Dan kemudian saya merasa bahwa dia respect dengan anak saya.
Oke. Buat saya itu the two biggest point lah ya. Mhm. Kalau yang lain ya nggak fair kalau saya pribadi pun nggak berusaha untuk juga mau mengenal Ya. orang tersebut begitu. Jadi saya rasa abis ini kan PR-nya bukan cuma di Didi ya, PR-nya juga di orang-orang skilling dia untuk bisa mengenal. Sama lain adalah fair juga untuk anak ini juga boyfriendnya bisa mengenal kami dan keluarga begitu kan. Ya. Ya, ini masa perkenalan sih saya rasa. Ya. Sempat ada, saya nggak tahu, saya belum pernah punya anak juga anyway gitu. Cuma ketika anak perempuan dekat dengan laki-laki gitu, ada perasaan harus jaga wibawa nih gitu. Minimal dia harus tahu nih, agak serem-serem dikit lah sama saya gitu. Atau ada gitu-gitu nggak sih? Atau ya normal aja gitu atau gimana? Enggak, dari awal saya udah tekad saya akan bring the wall down dari saya. Jadi saya mau memperlakukan dia seperti anak-anak saya melihat saya apa adanya. Oke. Saya berusaha begitu ya. Tentu saya nggak jadi langsung tiba-tiba teriak-teriak, sini makan, nggak kayak gitu ya. Masih ada mannernya dan sebagainya. Tapi saya pengen ada dia melihat the realnya aja. Oke. Ya rumah kami kayak begini, cara makan kami seperti ini, cara kami menyapa seperti ini. Gitu. Jadi saya rasa kalau segala sesuatu dari awal dimulai dengan kebenaran, dibawa kepada terang, saya rasa makin baik. Gitu. No cover up lah gitu ya, karena saya udah biasa ngajarin anak-anak, lebih baik gak ada cover up. Ya. Apa adanya aja ya. Apa adanya, The true color-nya suka-suka. itu apa gitu ya. Ya enggak, kalau enggak ya ngomongin apa yang enggak disukain gitu kan. Dibanding nanti berapa tahun ternyata kan itu kan kata-kata yang enggak enak juga ya. Iya. Dalam any relationship, bukan cuma Didi, saya rasa kan pertemanan dan sebagainya gitu. Oke, tadi juga menarik tuh satu hal yang di-mention sama Pastor Sam soal yang pertama pasti dia harus kenal sama Tuhan Yesus, of course. Nah yang kedua soal dia respect Didi gitu ya. Poin apa yang Pastor Sam bisa lihat, karena kan nggak semua orang bisa, cara lihat orang respectnya seperti apa sih gitu, buat orang-orang yang lagi nonton juga siapa tahu pengen tahu gimana caranya buat menyeleksi calon ataupun juga teman laki-laki dari putrinya gitu. Iya. Saya nggak tahu apakah Didi oke kalau saya ngomongin. Saya tahu banget dia orangnya nggak touchy. Oke. Didi tuh orangnya nggak touchy. Ya. Dia nggak comfort kalau dipeluk kayak apain segala gitu. Dia nggak comfort aja, memang apa ya, mungkin independent lady kali sih. Jadi dia dari satu poin yang mungkin aman menurut saya, dia nggak akan suka orang yang touchy. Oke. Yang dikit-dikit tuh, baru kenal dikit udah gitu. Iya. Jadi tutur kata sopan dan sebagainya ya. Jadi saya rasa setelah berapa puluh tahun konseling orang dari tutur kata dan sebagainya, first impression saya nggak full bisa ngebaca orang lah ya, tapi maksudnya I felt peace aja. Ya. Karena mentor-mentor saya juga bilang, in relationship andalkan Roh Kudus untuk berbicara kepada anakmu. Karena kalau kita terlalu ngomong banyak hal yang membuat mungkin perdebatan yang nggak perlu, mungkin kita sedang mengajarkan anak kita untuk nggak terlalu depend sama Roh Kudus. Gitu loh. Ya. Saya belajar untuk bisa mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan anak-anak saya, bukan cuma Didi. Ya. Dan dengan begitu sekali lagi saya harus mengekang saya punya controlling. Karena saya punya tendensi sebagai saya pribadi ini, saya punya tendensi untuk orangnya itu controlling. Begitu. Tapi saya mengizinkan dia bisa mendengar dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itu jauh lebih tahu kebutuhan Didi dibanding saya. Ya, true. Gitu. Dan saya harus menjadi sahabatnya dia. Saya harus jadi sahabat dari jodohnya. Tugas saya utama adalah menjadi sahabat anak-anak saya saat ini. Oke. Ya, itu bagus banget tuh. Quotes lagi ya, itu ya. Jadi di capture, di share di sosial media Anda, luar biasa. Oke. Takut gak cerita ke papa pertama kali? Cerita ke papanya kapan? Momennya? Ketika mulai berdekat, atau mulai ada rasa, atau sudah jadi malah baru cerita ke papa? Justru sebelum semua ada rasa-rasa gitu sih, pas lagi mulai ngobrol aja. Oke, ya. Jadi kayak, oh papa lagi ngobrol nih sama orang ini, terus papa kayak, oh ya udah, terus kayak
Itu awalnya. Tapi lama-lama aku lebih ceritanya ke mama sih, lebih kayak need girl advice gitu. Ya, Ini kan ya. pertama kali. Mama juga relay ke papa. Terus lama-lama kayak yang aku cerita ke mama, mama mau cerita ke papa. Jadi mungkin kayak kita lebih kenal si sosok orang misterius ini gitu. Kayak lebih kenal aja. Terus akhirnya pas ketemuan ya itu. Dan semuanya everything's well gitu ya. Iya, surprisingly well sih. Aku kira papa bakal protektif banget. Tapi ternyata enggak. Ternyata dia emang benar-benar lepas kontrol. Ternyata welcome, ternyata Iya. sangat menyenangkan Terus juga. kayak, oh iya, terus kayak, hah, you nggak mau tahu apa-apa lagi tentang dia? Terus kayak, enggak, it's okay, as long he's nice. Terus ya udah. Oke. Gitu. Nah ini juga kalau ngomongin soal sosok boyfriend ini, apakah dari ini orang Indonesia juga atau orang luar atau Orang Indo juga. orang Indonesia juga? Is that okay kalau misalkan Didi dapetnya mungkin orang Seattle gitu, Pastor? Perlu adjustment yang lebih besar. Kalau oke apa enggak itu kan terserah dari anaknya karena dari dia anaknya, akan menjalani kehidupannya ya. Iya, iya. Tapi saya sih ya the less adjustment is better buat saya. Iya, iya. Begitu. Oke, oke. Nah ini juga ngomongin soal relationship and dating. Cara mendidik yang pas tuh kan sebenarnya akan berbeda-beda ke memperlakukan setiap anak kan punya spesialisasi tersendiri gitu. Dari Pastor Sam kalau mungkin tipsnya gimana caranya menghadapi anak yang udah usia 20 tahun, apalagi baru mulai dating juga gitu. Tipsnya atau gimana sih atau apa gitu. Ya kalau anak itu dia nggak mempunyai keberanian, kemauan untuk berbicara, terbuka dengan orang tuanya, menurut saya alarmnya itu harus nyala betul. Oke. Kalau dia nggak bicara dengan orang tua, dia kebanyakan ngomong jawabnya baik, baik, semua baik. Kalau semua baik itu artinya nggak baik saya rasa. Gitu. Kalau yang saya feel secure adalah bukan hanya dengan urusan boyfriend, dengan urusan apapun dia berani ngomong. Semua anak-anak saya berani ngomong. Semua anak saya berani komplain Ya. di rumah begitu ya tentang satu sama lain bahkan tentang saya. Hmm. Begitu dan saya merasa bahwa itu sesuatu yang berharga. Karena saya dengan mudah bisa menjadi teman. Nah itu nextnya adalah kalau misalnya mereka nggak curhat, berarti langkah berikutnya Anda butuh waktu yang sangat banyak untuk menjadi sahabat dari anak remaja Anda atau yang adult. Oke, ya. Begitu. Role as a parent masih ada, cuman role as a friend itu harusnya persentasenya lagi sangat tinggi sekali. Terutama di momen seperti ini ya, sekarang Seperti ini. Betul. Oke, oke. Persyaratan khusus juga tadi udah, yang penting kenal Tuhan dan respect ya, yang penting didinya nyaman. Iya, dia merasa dihargai. Oke, oke. Ini entah kenapa lewat di kepala saya, apa yang membuat akhirnya Didi akhirnya mau deh untuk relationship sama si cowok ini gitu? Aduh. Karena kan the first boyfriend ya gitu, apa yang akhirnya membuat, oke deh saya mau coba masuk ke musim yang baru gitu ketika ada boyfriend gitu sekarang. Pertama emang aku kayak siap gitu kayak oh ini musim aku mungkin kayak aku udah siap. Aku juga udah minta Tuhan kayak Tuhan kapan aku boleh siapin aku gitu. Terus Tuhan udah kasih green light gitu kayak ya udah kamu kayak boleh gitu kayak cari tapi kayak nggak cari siapa-siapa. Terus maksudnya nggak cari kayak Nggak pokoknya tahu, ya nggak sembarangan gitu nggak boleh iya. cari sembarangan. Terus emang nggak tahu kayaknya aku nggak tahu orangnya picky atau enggak tapi aku kayak nggak gampang buat cocok sama orang gitu sih. Sebagai teman mungkin cocok gampang tapi kayak kalau misalnya cari pacar nggak tahu kriterianya banyak nggak tahu standarnya tinggi tapi pokoknya nggak ya banyak yang nggak cocok aja. Terus jadi pas ketemu orang ini yang kayak oh ya cocok obrolannya, valuesnya. Nyambung lah ya, nyaman. Nyambung kan yang nyambung penting. penting banget gitu. Tapi ada nyambung beda kayak nyambung penting, nyambung kayak ke temen, kayak nyambung hobi gitu. Tapi sama kayak nyambung bener-bener kayak like emotional connection atau kayak yang lebih ya kayak I want to spend more time with the person gitu. Oke, itu ya. Nah sekarang juga kita mau ngobrolin soal masing-masing dari Pastor Sam sama Didi boleh saling bertanya, silakan. Mungkin boleh mulai saling berpandang-pandangan untuk mencari kira-kira apa yang mau ditanya dari masing-masing mereka. Dimulai dari Pastor Sam dulu mungkin? Didi aja, Didi. Didi aja. Nanya dulu. Oke. Apa ya?
Tadi kan papa kan ini bilang kayak you got married young. Mic-nya tuh. Oh, you got married young, terus I don't know if you're ready or not actually. Kayak 5 years of relationship, pasti you're ready for marriage lah ya. Ready. But like, are you ready like financially ready? Kayak I want to know that kayak. Masa cuma gara-gara Pastor Chris ngomong? Masa gara-gara Pastor ini Seattle ngomong? Ya. Kayak, ya. Ya ready nggak ready, tapi kita berdua dalam keadaan sedang bekerja. Tuh. So apa ya? Kita merasa cukup punya keberanian untuk masuk dalam pernikahan begitu. Budget dan sebagainya itu kan bisa diatur begitu ya. But we felt bahwa the timing itu just right. Karena lulus, ada kerjaan, izin tinggal pun waktu itu ada. Jadi ya what's the next step? For me, I cannot, nggak punya next step. You're a planner. Iya, I'm a seasonal guy yang harus diisi my season harus ada apa. I need to Jelas know what to apa do. yang dikerjakan gitu ya Pastor ya. Saya harus tahu apa yang saya sedang lakukan di musim itu. Begitu. Oke. Tapi ini juga saya yakin juga pasti buat di sini yang masih single juga ini jadi pertanyaan yang memang suka diobrolin gitu Pastor, kayak udah pacaran berapa lama tapi masih banyak orang yang takut untuk bener nggak ya dia. Saya juga ada yang suka nanya, kok tahu dari mana Koko milih dia untuk jadi istri? Kenapa akhirnya milih nikah? Tahu dari mana she is the one or he is the one gitu? Iya. Saya rasa apalagi kalau udah lama dan kemudian dua-duanya memang anak Tuhan ya. Saya ya orang bilang ready, nggak ready, emotionally, financially dan sebagainya ya. Kalau nggak ada karakter flaw yang terlalu gimana, nggak perlu di counseling benar-benar. Artinya memang emotionally ready dan kemudian financially ya menurut saya bukan faktor utama. Tapi ini my conviction ya. Saya nggak tahu ya, yang lain terserah. My conviction, menikah itu perintah Tuhan. Jika orang menikah, dia sedang menjalankan perintah Tuhan. Dan saya sangat yakin kalau orang menjalankan perintah Tuhan, itu tanggung jawab Tuhan untuk take care yang sangat baik. Wow. Jadi buat saya, kalau misalnya orang menikah dan bilang harus settle dulu financially, saya tanya balik, lu mau settle kayak gimana? Iya, true. Settle kayak gimana? Anyway dalam hidup ya, keinginan, kebutuhan, never enough. Ada lagunya kan, never enough, never enough gitu loh. Malah satu orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan berlaksana. Saya percaya sama berkat multiplikasi. Ya. Mungkin terdengar terlalu rohani, tapi ya saya alami sih ya. Dan berikutnya juga nantinya anak dan sebagainya. Kalau Tuhan belum kasih ya oke. Tapi kalau misalnya Tuhan udah kasih dan kemudian menunda lama belum siap financially, tiap anak ada berkat sendiri. Ya. Anak pun adalah perintah. Betul. So I think God's will is God's bill. Ya. That's true. Oh ya. Oke. Silakan the next question. Buat Papa. You ada question buat Aiga? Nah kamu aja dulu. Kan Aiga udah tadi. Nanti bisa sesi 3 Pastor saya tanya ke Didi. Apa sih yang bikin Papa dulu mau jadi full time pastor? Maksudnya kan I was there dulu pas lagi you decide to be. The mic. Oh. I was there, maksudnya dulu kayak Papa mau jadi full time pastornya kapan gitu. Ya. Cuman kayak your business was booming, it was good, it was doing really well. Terus kayak kenapa you decide to like not drop it off tapi kayak let it go gitu. And at that age gitu, well pas Ketika Papa, lagi maju-majunya iya, gitu ya. pas lagi Didi maju-majunya, rasanya. terus udah tahu nanti aku bakal ke US atau bakal ke kuliah juga, nanti band juga nggak tahu gimana. Jadi kayak, cuman kalau ya from my perspective juga kayak mikir-mikir banget gitu. No, kamu regret apa enggak? Enggak. enggak sama Kalau sekali. regret seksi 3 ya. Kayak gitu. Gimana? Ya, Papa udah tahu bakal full time dari tahun 96.
Dan Mama juga akan agree di every retreat pasti ada tantangan untuk maju ke depan. Siapa yang suatu hari akan melepaskan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Dari tahun 96, 97, 98 every year emang udah maju. 95 maju tiap tahun. So Mama waktu married with me, dia udah tahu suatu hari ini orang pasti nggak akan lari dari panggilan itu, begitu ya. So pulang ke Indonesia tahun 2000. Kemudian bisnis. Bisnis ya karena kan nggak tiba-tiba pulang Indonesia dan tiba-tiba, oh saya mau jadi pendeta. Pendeta di mana? Nggak tahu. Pokoknya Tuhan panggil saya. Nggak gitu lah ya. Yeah. Ada calling kan harus menunggu maturity time from the Lord. Ya. Jangan mentang-mentang punya calling maksain kehendak sendiri, enggak kan. Kemudian setia melayani dan sebagai eksekutif pastor tahun 2001 dan kemudian tahun 2010 diberikan kesempatan untuk bisa melayani sebagai gembala sidang. Kemudian gereja bertumbuh. Ya. Itu ada mentor. Nah, pentingnya mentor yang melihat apakah kita bertumbuh atau tidak bertumbuh. Dan mentor-mentor itu yang speak to my life. Dan bilang, kalau kamu happy dengan keadaan sekarang, ya you do what you do now. Kamu lakukan apa yang kamu lakukan sekarang. But if you want to see growth, ada benih yang harus mati. So fruits will come. Intinya adalah I need to lay down my life supaya yang berikutnya bisa datang begitu. Ya that's dulu itu keputusan yang lumayan mudah buat saya. Oke. Tapi buat keluarga terus terang mereka butuh adjustment sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya. Wow. Karena dulu sebelumnya ya apa ya? Saya mau ngapain kan nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa ngomong terlalu banyak ya karena ya kan ibaratnya ngomong kasarnya kan nggak digaji, nggak di expect sesuatu gimana kan. Iya. Tapi saya merasa bahwa itu nggak bisa membuat sebuah culture yang sehat untuk sebuah gereja. Kalau the pastor aja nggak bisa submit dan tunduk dengan sistem dan aturan, bagaimana saya bisa expect orang lain untuk bisa melakukan sesuatu yang excellent. Oke. Begitu. Jadi contoh Ya. kurang lebihnya ya. Ya. Oke. Tapi justru dari Pastor Sam-nya malah keputusan yang cukup mudah sebetulnya untuk melepas itu gitu ya. Saya tahu pasti akan terjadi. Saya Ah, tahu suatu hari pasti akan terjadi. ya. Saya senang karena saya full time dalam usia yang saya nggak mau kasih Tuhan sisa. Oke. Ya. Saya nggak mau kasih Tuhan. Saya mau give him my strength. Ketika lagi prime time-nya ya. Prime Ya. time-nya ya. Sebetulnya Saya rasa diberikan. Ya. Exactly. Oke. Di, another question? Cukup puas atau mau di Apa, counter nanya lagi lagi. boleh? Ntar saya bantu. Enggak sih, kayak aku udah lumayan ngerti gitu, kayak ini ada something to do with calling juga. The when kayak is different for everybody gitu kan. Right. So soalnya aku nanya ini kan because your decision, your timing juga affects the whole family gitu kan, yang bilang it Yeah. affects how I grow up because I think I was 12. Right. Dan pas abis itu you become a full time pastor, aku umur 14-15-nya yang kayak yang itu yang rebellious stage itu yang aku kayak jadi that Momennya juga timeline- memang pas ya. Momennya ketika itu jadi. jadi timeline itu emang bener-bener really affect my life whether you know it or not gitu. Yes. Oke, dan boleh di-mention lagi mungkin gimana Didi handle it? Aku juga nanya, aku banyak nanya gitu kayak kenapa sekarang, kenapa harus jadi Full senior timernya pastor. Terus sekarang. aku juga nggak tahu responsibility papa apa gitu. Misalnya pas awal-awal dia jadi full time pastor kayak oh ya seneng lihat papa seneng gitu. Tapi kan side effectnya juga ke keluarganya gitu kayak oh ya sekarang every hari Minggu itu hari kerjanya kita gitu. Terus jadi kebalik gitu, maksudnya kayak biasanya kan hari weekday kita kerja tuh kayak papa kan prepare every weekday cuman buat satu Sunday gitu. Jadi kayak Yeah, right. kita kebalik gitu. Oh every Sunday is our work day. We wake up at 5 or 6 to go to church gitu. Jadi mungkin jadi prioritas kita juga beda gitu. Oke. Jadi terus nanti pas lagi aku SMA yang kayak aku lagi mau keluar-keluarnya atau apa-apa, mungkin papa lagi kayak yang
this is my moment juga gitu. Jadi emang harus sacrifice from my side, or maybe he has to sacrifice from his side. Oke, jadi pengertian itu yang akhirnya membuat Didi juga bisa menghandle itu gitu ya. Iya, ini yang salah satu bukannya kelemahan ya menurut saya yang harus mungkin keluarga hamba Tuhan juga aware, jemaat juga harus aware. Kalau pastornya khotbah hari Minggu, bukan berarti Senin sampai Jumat dia nggak gawe. Iya. Itu prepare. Iya, pasti. Dia prepare, dia research, dia dengar, dia orat-oret kan. Bahkan Sabtu malam kadang-kadang diganti semuanya. Dan mereka bisa melihat proses itu. Dan kemudian Minggu adalah hari di mana memang ya itu tadi dibilang ada di rumah Tuhan kan. Pelayanan dan sebagainya. So mereka jarang melihat papanya justru rest. Oke. Bahkan dulu waktu di bisnis mereka bisa lihat ya kalau udah kerjaan, misalnya kantor udah tutup ya udah dong. That's it dong, nggak mungkin malam ada apa-apa. Tapi sekarang like every day, every night, kalau nggak belajar ya hubungin orang kan, atau meeting atau sekarang Zoom hampir tiap hari begitu. Minggu lagi kan. Jadi ritme itu terbawa kepada keluarga. Dan yang salah satu kesalahan hamba Tuhan adalah dia merasa bahwa calling itu harus dipaksakan kepada anak-anaknya. Kamu nanti juga akan jadi begini. Enggak tentu. Ya boleh memilih untuk tidak menjadi hamba Tuhan juga dong. Ya. Tapi memang itu ya that's the price that yang memang harus dibayar. Iya, tapi so far melihat sekarang menyenangkan dengan keadaan sekarang. Sekarang udah ngerti kan. Ketika sudah mengerti baru lebih enak gitu ya ngelihatnya dibanding sama yang dulu-dulu berarti. Oke. Next ini question buat apa ya? Paling kayak curious aja, like what is your biggest regret in raising me? Kayak am I like a kelinci percobaan gitu yang kayak anak pertama, terus kayak you jadi young couple gitu. Okay. Biggest regret, I don't have regrets sih raising. Biggest mistake. Biggest mistake, I think kesalahan yang paling besar adalah again, karena mungkin belum ada comparison kan, belum ada adik-adik. Saya seringkali merasa bahwa saya waktu Didi kecil terlalu keras. Sama dia. Sehingga disiplin dan sebagainya tuh saya punya metode yang gak violent lah ya. Tetapi saya tuh lebih ke arah enforcing. Waktu dia kecil. Mungkin my biggest regret adalah dari 3 anak saya, Didi yang paling banyak di-spank. Meskipun gak lewat umur 4 tahun ya. Tapi Didi itu paling banyak di-spank. Karena memang Didi ini di antara 3 dia paling keras. Dia paling keras. Jadi kalau contoh dia umur 3 aja bilang, say sorry dong Di. Kamu tadi salah loh, say sorry. Masih ingat Ti? Kayaknya aku say sorry aja. Gitu, sampai harus ada konsekuensi tertentu baru dia sorry. Gitu ya. Dan kemudian saya ingat umur belasan, waktu masa Didi sebut lagi rebellious, saya bilang, kamu kenapa sih, why? Sampai maksud kami tuh, kenapa kamu tuh begitu keras? Dia bilang, siapa suruh you kasih nama I Petra? Dia kan nama depannya Petra. Iya. Petra kan batu karang. You berarti dari dulu juga expect me gak lembut. Oeng ya. Iya. Masa ibu dia bilang, oh my bad, sorry ya. Lu ganti nama ya enggak juga. But anak pertama eksperimental mungkin ya maybe wiser dan sebagainya. Tapi the most regret untuk setiap orang tua saya rasa sama time. Time. Kalau mau bisa flashback sedikit, Pastor mau balik ketika Didi umur berapa, Pastor? Didi mau balik? Enggak, saya nggak mau karena Didi yang sekarang saya bangga itu produk dari keberhasilan dan kegagalan kita bersama. Saya nggak mau balik karena kalau saya balik dan mengubah segala sesuatu, suka Star Trek nggak? Time continuum itu akan berubah. Dan saya sangat enjoy ngobrol dengan dia sekarang. So this is the best moment sebetulnya ya. Saya benar-benar enjoy ngobrol sama dia karena saya bisa ngomong apa aja ke dia.
termasuk Juventus, Cristiano Ronaldo. Oh, she doesn't really care. Tapi saya bisa ngomong yang menurut saya begini loh, dan dia bisa bantah gitu loh, dan itu merupakan conversation yang sangat gini deh. Saya bisa jadi best friend dia, Ya, dan menurut saya itu berharga. bisa kasih different perspektif juga kali ya. Ya, dan Sangat. dia komen, dia bisa komplain dan sebagainya dengan cara yang respectful, saya rasa dengan manner yang baik. Tapi saya sangat secure ketika dia komplain ke saya. Seperti dia, saya tahu juga kemarin kita panjang lebar ngomong sejam lebih juga di kamar saya. Saya yakin saya ngomong itu dia juga secure, dia nggak merasa dihakimi. Dan itu juga memerlukan kedekatan yang dibina, dicicil dari kecil gitu ya Pastor, sehingga akhirnya ada security untuk bisa ngobrol seenak Right. itu sebetulnya. Right. Oke. Di, another question? Kayaknya udah deh. Sudah, oke. Oke, dari Pastor Sam? Di, kalau kamu lihat papa sekarang, papa harus berubahnya di bidang apa? Papa harus lebih apa? Mungkin kurang lebih gitu Pastor ya? Ya. Atau apa yang kamu nggak suka yang dibilang kalau bisa you either quit it or you Change it, berubah? change it Ya. atau dikitin. I mean kayak I wouldn't say kayak change banyak gitu, soalnya I think I'm like the mirroring of you gitu. Jadi kalau you change, I change gitu. Tapi emang kita berdua kayak lumayan nggak keras kepala sih, tapi kayak we have our own opinions and it's kayak udah tanam gitu, kayak we have our own principles. Kita nggak bakal susah banget buat dirubah kayak dari kita gitu. I don't think that kita harus di change, tapi emang kita harus atau nggak mungkin papa kayak lebih banyak dialog dengan banyak orang juga helps our growth gitu. Jadi kita bukan bias, cause I know you don't like the word bias, cuman kayak biar kita nggak itu aja kayak set firm and be ya kayak agak keras kepala gitu. So I think dialogue with many different people juga penting, kayak jangan cuman ngomong sama orang yang bakal bilang iya terus ke papa gitu. Jadi Oke. lebih diversify aja your Supaya banyak input yang conversation. masuknya kali ya, Iya. inputnya. Are you convenient with my mentors? Kamu kan kenal semuanya. Papa nggak usah sebut namanya lah. Convenient. Convenient Kayak maksudnya ya kamu percaya bahwa my mentors itu mempunyai niat yang baik, sincerity dan sebagainya, selama ini membantu kita juga ada input. I think so. Kayak mentor sangat membantu sih. Aku jadi ngerti apa artinya mentor gitu. Maybe I don't really kayak have a specific one right now other than you atau nggak kayak orang-orang di gereja. Cuman penting for everyday life gitu sih. Everyday life you need one mentor. And aku jadi merasa kayak keluarga kita juga change with your decision affected by your mentors juga. Kayak if it's only your decision and if you think that it's right cuman buat papa doang, ya kita cuma bakal di situ-situ aja sih. Right. So I think it's good. So, you think selama ini I lumayan submit to my mentors? Submit. I think you have your own opinion. I think you're pretty opinionated juga. Jadi kayak your mentors know you, but they don't know what's here gitu. Kayak mereka nggak tahu detail-detailnya the house, nggak tahu detail-detailnya gereja ini gitu. Jadi apa yang cerita ke papa, apa yang papa cerita ke mereka cuma bakal respond tuh papahnya yang papa cerita doang. Tapi you know your own people, you know the house better than them gitu. Jadi you adapt aja what they say to your own situation right now. I think they have a point. Tapi they're Yang realnya gitu ya Iya, sebenarnya. yang realnya. Papa lebih tahu gitu ya. ya gitu sih. Oke. Lebih banyak dapat perspektif, lebih banyak ketemu sama orang supaya dapat input yang lebih banyak lagi juga. Iya. Itu. Oke. My next question, kalau kamu udah menikah, frekuensi ketemu papa mama kira-kira dalam sebulan, yang menurut kamu ideal itu berapa sering dan berapa lama? FYI ada papa mamanya dia juga yang harus dikunjungi gitu ya. Iya. Jadi satu pertimbangan juga. Kalau aku nggak mau ketemu papa, aku nggak bakal forgot. Aku bakal stay di US. Ya, even kan di Indonesia kamu bisa tinggal di mana? Di Medan, Makassar, Jakarta, Surabaya, wherever lah. Maksudnya even kalau kamu tinggal di Bandung, even Jakarta lah, Jakarta Bandung sama lah, dekat. Oke, let's say kamu tinggal di Jakarta. Kira-kira untuk orang tua yang kamu mau berikan tuh waktu sebulan kira-kira berapa? Berarti ketemunya physically ya, maksudnya Physically, dikunjungi betul. berarti, bukan by phone atau
Wah berapa ya? Maunya sih kayak 2 minggu sekali sih. I have trouble with LDR even like with you gitu. Kayak misalnya call gitu atau text gitu. Kalau nggak ditanya atau nggak diminta, mungkin aku nggak bakalan even kayak initiative gitu unless kayak I really want to talk to you gitu. Because I feel like I'm really kayak schedule aku lumayan kayak oh it's busy and I want to spend time with you and kayak ya gimana ya. Jadi for me kayak limitnya aku itu every 10 days gitu. Jadi kayak if I can and I want to kayak setiap 10 hari. Jadi nanti kalau kamu udah married dan sebagainya 2 minggu lah, 2 minggu sekali. Iya. Sekalinya berapa lama itu? Nginep atau? Hopefully soalnya kan. Jadi 2 minggu sekali, maybe nginep, maybe enggak gitu ya? Ya. Gacah. Iya kan. Pastor Don't pengennya expect sebulan berapa kali Pastor? Ya saya kalau saya dengan orang tua saya sendiri, saya yakin banget anak-anak saya bakal jawab sama. Karena saya sama orang tua saya pun tiap 2 minggu. Oke. Gitu. Dan saya mengucap syukur bahwa orang tua saya dan orang tua istri saya bukan tipe orang yang sangat intimidating dan kepo dan sebagainya begitu. Mereka memberikan saya ruang banget untuk mengelola keluarga saya gitu ya. Oke. Jadi reflect ya. Saya somehow tuh ngetes dan saya yakin banget jawabannya begitu karena they see my frequency. Ya. Oke. Fair enough. What you sow is what you reap. Lihat nanti. Oke, dengan situasi dan kondisi tertentu gitu ya. Iya. Oke. Tapi so far jawaban dari kedua-duanya juga sangat memuaskan masing-masing. Ya, Saya rasa. of course. Ya. Ada lagi atau kita akan masuk ke sesi games berarti yang Ya, ketiga? sesi games. Oke, kalau gitu Kamu gak ada tanya lagi betul? Enggak udah. nggak ada yang penasaran lagi? Ya udah. Nggak penasaran, kalau seandainya aku dapat cowok lagi nih yang lain, tapi ternyata kelihatannya agak-agak bad boy gitu kan, zaman sekarang agak-agak bad boy nih gitu. Kadang-kadang saya nggak tahu juga, kadang-kadang buat perempuan suka ada yang kalau bad boy itu lebih gimana ya, lebih ada gimana, siapa tahu gitu atau apapun mumpung kesempatannya. Dulu papa bad boy. Iya, Pastor. Ya. Bad boy nggak akan sering-sering ke gereja kayaknya. Maksudnya dulu papa bad boy, jadi kayak mungkin aku bisa lihat, aku nggak mau kayak mama gitu. Ya. But are you happy in this family? Ya, I'm happy. That's Yes, good. I'm happy. Bisa kelihatan sih sebenarnya kalau happy apa enggak. Ya, bisa kelihatan. Biasanya kalau happy apa enggak itu kelihatan kalau papa sama anak pakai bajunya mirip-mirip aja nggak mau tuh ya. Ciri-ciri gitu ya. Tapi ini mereka kompak sekali, menyenangkan sekali hari ini. Kita akan masuk ke sesi ketiga, akan ada games yang akan dijelaskan nanti supaya mereka nggak banyak lebih true ya, lebih actual. Nanti kita akan lihat. Jangan kemana-mana. Sesi 3 di Catch Up with Sam. Stay tune.